apapun makanan kepikiran gitu. Ya Tadinya tuh seperti itu, Pak. ya seperti itu. Tapi mungkin jauh dari cita-cita yang tidak terbersit, ini teh tarik ini ya kepikiran juga akhirnya masuk gitu ya. Masuk ke kategori yang mau coba gitu. Jadi awal-awalnya tuh belum kepikiran sama Belum. sekali, Pak. Sama sekali ini termasuk hal yang spontan gitu ya. Oh. Ya. Pada prinsipnya kita punya apa namanya, punya prinsip atau motonya bahwa kita ini hanya berusaha hidup ini untuk ibadah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf bapak-bapak pelanggan Grab nih, mau diajak ngobrol sama saya nih. Mohon maaf mengganggu waktu jalannya lah pokoknya. Mudah-mudahan obrolan-obrolan yang saya kemukakan akan bermanfaat bagi pribadi saya, khususnya umumnya bagi sahabat sekalian yang menonton video ini. Ya. Gimana Pak kesan dan kesannya untuk naik Grab mobil saya, Pak? Ini kesannya unik gini. Jadi ketika pertama kali naik itu kita udah banyak jajanan-jajanan nih kayak warung. Jadi bapaknya ini inovatif sekali ya. Oke. Jadi pelanggan juga nggak bosan nih, kalau lapar di jalan nggak usah khawatir, tinggal ambil aja. Oke. Banyak jajanan di sini. Siap. Udah disediain sama bapaknya. Keren banget, Ya, Pak. keren, Ya. Pak. Oke. Terus Siap. salah satu bentuk menjemput rezeki ini, Oke. menjemput rezeki yang maksimal ya. Ya, bagus. Apa aja kira-kira yang penilaian pribadi saya khususnya untuk driver online, apakah seperti ini kata Asia pribadi mengganggu atau tidak? Gimana? Kalau saya sih senang aja ya ini, karena kan kita kalau lagi di mobil tuh emang biasanya suka gabut nggak ada kerjaan. Nah, ini tinggal pilih aja nih, tuh ada virusnya. Ini sampai jual popcorn juga nih. Iya. Kreatif nih bapak ya. Pak ini saya ambil ya. Oke. Virus nih. Siap. Nanti hitungnya gimana Pak? Oh, tinggal dihitung aja. Siap. Iya nih, coklatos kita makannya. Nah, ngobrol-ngobrol untuk untuk menghangatkan suasana obrolan. Jadi gimana untuk penilaian khususnya bagi ya mungkin diketahui lah ya, saya menekankan berkali-kali mungkin ke obrolan yang sudah gitu lah ya. Saya karena ini di sini menjadikan pekerjaan yang dibilang daripada diam gitulah ya. Itu posisinya kan untuk youtuber pemula. Ini mau minta gambaran aja seperti apa untuk supaya cepat untuk ditonton orang, atau mudah-mudahan punya pengalamannya. Kalau saran dari saya sih, memang sekarang kan orang semua zaman main YouTube Pak. Salah satu orang bermain YouTube itu biasanya mereka ingin menggali informasi, terutama informasi yang positif. Betul. Testimoni penumpang Bapak bisa gali tuh tentang backgroundnya, apa yang menarik dan menjadi edukasi buat penonton. Nah itu akan positif ya, positif untuk para penontonnya dan bisa mengedukasi. Oke deh. Atau kalau gitu mah kira-kira apa yang akan saya berikan untuk pribadi saya khususnya dan penonton mungkin yang menonton video ini untuk sahabat sekalian? Kalau dari saya sih mungkin nggak banyak ya, kita sharing-sharing aja. Kebetulan ya kita bergelut di bidang usaha juga, jadi nanti ya kita sharing-sharing seputar dunia usaha. Usaha kita apa, kebetulan itu teh tarik yang cukup viral di Bandung ya. Ini saya kebetulan punya nih, namanya teh tarik Hanaang. Teh tarik Hanaang. Ya, Aduh, yang ada di Kabupaten Bandung itu ayah. Betul. Ya sekarang sudah di Bandung Raya, sudah lumayan viral Pak. Dalam YouTube ya.
Oh, yang di keren. Duren. Ya, Banyak juga testimoninya, jadi kita bisa sharing-sharing Pak di bidang itu Pak. Oh, itu gimana caranya dari titik temu dari 0 sampai sekarang udah cukup viral gini, gimana? Saya pengen tahu kelanjutannya nih obrolan. Kebetulan pendirinya ada di sebelah saya nih, bisa kita korek bareng-bareng ya. Pak Kuswara, beliaulah pendiri Teh Tarik Kanaan. Dari mulai awal sampai sekarang sudah berdiri 4 tahun. Nah, kita bisa korek bareng-bareng. Itu terbesit dari apa tadinya untuk usaha seperti Teh Kanaan yang sekarang digeluti dan emang sudah viral, cukup viral, mungkin udah nasional, mungkin mudah-mudahan ke luar negeri nanti amin. bisa dikondisikan. Baik, ini aja selayang pandang istilahnya ya. Oke, betul Pak. Ini sebetulnya mah tadi ya, kalau posisi Bapak ini sebetulnya bukan bidangnya untuk di bidang minuman itu, sebab aslinya ini orang teknik. Nah, tapi sering keluar, kita tugas buat kuliner gitu ya di luar akhirnya. Terus satu, kita juga suka berpikir Pak, bahwa kita bahasa tadi menjemput rezeki ya. Oke. Jadi menjemput rezeki dalam arti berbagai hal. Kebetulan Bapak ini di bidang kuliner itu ada ketertarikan. Sempat waktu lagi kerja kita berpikir untuk jualan bubur. Bubur yang paling enak di Ranca Ekek mana gitu. Minimal kita sama dengan Ranca Ekek, di Ranca Ekek gitu. Bakso itu berhubung Bapak berasal dari Garut, di Garut itu termasuk kuliner baksonya bagus. Kepikir mau jualan di Bandung bakso yang minimal sama dengan Garut. Apapun makanan kepikiran gitu. Ya. Tadinya seperti itu Pak. Ya seperti itu. Tapi mungkin jauh dari cita-cita yang tidak terbersit ini teh tarik ini ya kepikiran juga ini masuk gitu ya. Masuk ke kategori yang mau coba gitu. Jadi awal-awalnya tuh belum kepikiran sama Belum. sekali Pak. Sama sekali ini termasuk hal yang spontan gitu ya. Pada prinsipnya kita punya punya prinsip atau moto ya, bahwa kita ini hanya berusaha hidupnya untuk ibadah ya kan. Ibadah ini kita bukan hanya sekedar duduk sholat udah gitu berdoa tanpa ikhtiar. Ikhtiarnya dengan ini kita berusaha ikhtiar dengan Teh Tarik Kanaan. Kita ya mungkin Allah juga memberi jalan dengan itu gitu. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah perjalanan dari merintis dari kecil gitu kita jualan sampai ke perjuangannya cukup lama ya, mungkin sekitar 1,5 tahun gitu. 1 tahun setengah. Ya. Itu dari 1 tahun setengah tuh Pak dikerjakan sama sendiri atau emang kita langsung bekerja bareng dengan anak istri atau saudara terdekat atau gimana Pak? Kita sih sebenarnya dari awal kita sendiri, istri sama saya bantu sama anak. Kenapa? Sebab kan ordernya belum ada gitu. Lama kelamaan kita jualan, bahkan sempat jualan di GBLA itu. Di GBLA? Iya, kita sendiri berangkat ke sana, berpanas-panasan, bawa 100 laku 7 cup. Ya 1 kali 2 kali mungkin ya alhamdulillah. Lama kelamaan orang ada ketertarikan dengan Teh Tarik ini, sehingga berhubung di kapnya itu ada nomor telepon, akhirnya datang ke rumah juga itu peminatnya itu. Itu Pak sejarahnya untuk buat Teh Tarik kan banyak Pak ya, teh yang sekarang booming gitu lah ya. Kenapa itu sampai terbesit dengan Kanaannya Pak? Itu saya penasaran sampai sekarang. Mumpung sekarang dengan ownernya sekalipun. Itu kenapa sampai seperti itu Pak? Hanang itu. Sebab kita pikir itu satu, Hanang itu bahasa Sunda yang bahasa Sunda yang dalam tulen ya. Bahasa Hanang itu haus yang sangat tak terkira gitu, tak terhingga kehausan. Iya, betul. Ketika Hanang minum itu bisa habis 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas gitu. Betul. Nah, kita diarahkannya ke sana sehingga kalau orang Hanang itu minum Teh Tarik ini mudah-mudahan ya. Jadi berarti apa ya? Jadi menikmati minuman itu dengan kehanaangannya kehanaangannya itu. Oke. Ya, Iya.
Jadi ini bisa jadi ikon kuliner yang khas Sunda banget gitu Pak. Oh. Ya, karena jadi dari bahasanya untuk- pun kita ngambil dari Sunda yang Jadi tulen. Sunda Tulen lah ya. Betul. Oke, karena kita lahir di Jawa Sunda, di Sunda banget gitulah ya. Ya ada harapannya minuman ini juga bisa membawa nama inilah Bandung kan. Oh, Nama Bandung semakin ya punya nilai jual lebih oke. untuk kota kita tinggal. Siap. Banyak terima kasih. Jadi sebenarnya kenikmatannya ada dua Pak. Ah, ada dua ya? Ya, jadi ketika kita bisa berusaha, satu dapat rezeki dari Allah, kedua nikmat yang kedua itu yang luar biasanya sesuai dengan hobi kita, kuliner. Kuliner ya. Ya, jadi punya nikmatannya double itu loh. Siap. Lebih nikmat lagi kita melaksanakan usahanya. Itu sekarang kira-kira dalam jangka waktu 4 tahun ya tadi tuh ya? Ya. Itu sekarang sampai saat ini karyawan udah mempunyai berapa dari tidak punya karyawan sampai sekarang nih? Alhamdulillah sekarang karyawan kita udah sampai 20 Pak. 20 lah ya. Ya. Cuman agen terbesar di wilayah Bandung atau tersebar di Jawa Barat? Ah? Sekarang udah mulai kita ekspansi ke Jawa Barat, udah sampai ke Pangandaran, bahkan tahun ini kita udah ke Jakarta, ke Bogor juga udah sampai. Udah sampai ya? Betul. Subhanallah, keren Pak. Itu pakai ekspedisi apa Pak yang bisa kita kirimnya Pak? Nah, kita karena kita sistemnya kemitraan Pak ya, jadi Aha. kita agen resmi ke pabrik. Jadi mereka yang melaksanakan ini ekspansi keluar wilayah. Dan alhamdulillah agen-agen kita tuh kreatif Pak. Mereka bergerilyanya juga luar biasa sampai ya, membantu kita marketing sejauh ini tuh kita sangat bersyukur sekali lah. Jadi dengan mitra ya Pak ya? Dengan Itu sistem kalau kemitraan. misalkan orang yang tak dikenal sekarang nonton video ini, biarkan untuk ikut gabung supaya mengikuti jejak Hanaang ini gimana caranya? Maksudnya mengikuti Misalkan mau pengen jadi mitra lah atau pengen jualan atau seperti apa gitu, yang penting ingin maju lah seperti Hanaang sampai saat ini gitu, gimana baiknya untuk mengikuti jualannya, jejaknya atau cara usahanya seperti apa? Ya. Nah, Ya, Pak. Saya kurang dengar tadi. Jadi biarkan orang-orang pribadi saya khususnya atau yang menonton video ini, sahabat sekalian yang ada di yang menonton terutama lah ya, saya mau menanyakan untuk bisa kalau gabung malah gabung lah ya, atau mau menjadi mitra atau mau ingin mengetahui lebih dalam lagi dengan teh tarik Hanaang ini seperti apa untuk dikondisikannya? Untuk ini ya, untuk bisa lebih dalam lagi kita bisa langsung aja ke Instagram kita di @tehtarikhanaang. Nah itu di situ bisa tanya-tanya lebih dalam, nanti sama admin kita dijelasin detailnya. Langsung aja ke Instagramnya, di follow juga. Oke, baik sahabat, lihat sahabat, dengan obrolan dengan spontanitas, tidak ada rekayasa dan tidak ada skenario di sini, real, netral. Sahabat, saya baru kenal dan baru naik juga ini dengan mitra Grill Setia. Mungkin mudah-mudahan ya ada hikmahnya dan ada manfaatnya sahabat untuk bisa kita lebih dalam lagi meniru cara usahanya atau pengalaman dan pengalamannya, mungkin seperti itu ayah. Oke, yang penting teh tarik Hanaang, dan jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya channel Ugay Sugi dan di share ya sahabat. Kira-kira apa lagi yang akan diobrolkan untuk motivasi pribadi saya khususnya dan umumnya untuk sahabat sekalian yang menonton video ini ya? Paling tambahannya ya, kita gini, kalau prinsip saya cintailah apa yang kamu kerjakan dan kerjakanlah sesuatu yang kau cintai. Jadi itu kan nanti membuat pekerjaan kita menjadi lebih nikmat, sama Allah juga nanti dibimbing menemukan jalan-jalan yang
tidak terduga-duga lah. Ibadahnya juga diperkuat, bergantung sama sang pemberi rezeki tentunya. Kita sih gitu aja ya. Oke. Ini agak terbesit dingin, ini kelupaan saya mau nanya boleh? Dengan mungkin dengan jangka 4 tahun itu bukan waktu sebentar lah ya ayah, kata pribadi saya. Ini dan suka dukanya atau naik turunnya ini perkembangannya, apakah emang pernah mundur atau terus melejit dari tahun titik 0 sampai sekarang udah jadi seperti ini? Pernah sidang kita itu. Suka duka pasti ada Pak, semua usaha itu pasti ada suka dukanya. Ya kita termasuk dari kita pernah dulu saat viral-viralnya ini kita memang awam ya soal dunia perizinan perusahaan. Kita tuh sempat disidak Pak, disidak sama polisi bahwa gitu. produk kita tuh udah harus punya izin legal seperti BPOM dan segala macam. Betul. Itu sempat kita disuruh untuk direhatkan dulu usahanya, nggak boleh jalan dulu lah. Tapi ya kita sambil terus minta petunjuk sama Allah, diikhtiarkan lagi. Akhirnya sekarang alhamdulillah BPOM-nya udah jadi, halal udah jadi nilai plus juga Pak buat produk kita. Jadi kalau untuk problematika sebenarnya banyak yang di belakang layar ya. Iya. Tapi itu tadi Pak, kita tetap ketika ada masalah kita mohon petunjuk sama Allah, dan alhamdulillah secara orderan selama 4 tahun itu terus naik Terus sampai naik ya. sekarang. Iya. Walaupun di tengah-tengah ada kendala atau problematika seperti itu ya. Betul, Tapi itu pasti belum ada. pernah sampai tersentak untuk tidak berjalan dengan produksinya gitu Iya, maksudnya ya. betul. Oke. Kita jalan juga waktu itu sampai ada ketakutan nih, karena memang sudah sama pihak yang berwajib kan disuruh untuk di stop dulu ya. Jadi kita selesaikan dulu masalah perizinannya. Iya. Oke. Seperti itu. Siap. Oke sahabat nih, pengalamannya sangat berarti mungkin bagi pribadi saya sahabat. Mudah-mudahan lah dengan sahabat sekalian bisa tercerna ya sahabat ya. Itu aja yang disampaikan kira-kira. Ada tambahan dari Bapak nih. Tambahan gimana apa? Bekal untuk sahabat-sahabat semuanya yang lagi masih di kesempatan, masih kasih usia Allah ya. Artinya kita hidup ini adalah intinya ibadah ya. Iya. Dalam arti ibadah ini apa namanya, ada istilah apa, ada 2 ayat yang di pegangan Bapak itu ya, yaitu yang satu bahwa Bismillahirrahmanirrahim, aing sakartum la azidannakum, aing kafartum mina adabil sadid. Nah, jadi apa namanya, di sana kita bahwa kita teh harus banyak bersyukur dengan keadaan kita. Betul. Tidak ada rasa iri melihat orang, tidak ada apa namanya rasa gundah melihat orang, keadaan orang, tapi syukurin apa yang Allah kita berikan dengan kita apa namanya, dengan usaha yang maksimal gitu. Pada intinya dalam hidup ini kan yang nilai ibadah, bahwa apa satu lagi yang pegangan Bang, wa ma khalaqtu jinna wal insan illa liya'budu gitu ya. Bahwa manusia teh diciptakan untuk ibadah, bukan buat apa-apa. Sehingga kita dalam hidup itu ada pegangan yang lurus, bahwa satu ibadah itu dalam arti bukan hanya sholat aja, berzikir aja, usaha dengan kayak akan nge-grab dengan gini, kita ibadah. Kenapa ibadahnya? Si penumpang dengan siapin jajanan ini jujur adanya. Apa namanya, kita selalu menjalankan amanah-amanah yang nilainya itu ibadah, insya Allah jadi pahala semuanya. Kalau kita itu yang dipegang, insya Allah sambil berusaha semaksimal mungkin. Kata kayak Akang ini sekarang sambil nge-grab, sambil inovatifnya jualan, subhanallah, ini untuk ikhtiar yang maksimal. Mudah-mudahan ini jadi berkah adanya. Amin. Ya rabbal alamin. Itu intinya, bahwa kalau itu yang kita pegang, insya Allah akan selalu bahagia. Apapun yang Allah berikan akan kita syukuri ya.